Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Apa itu kencing batu? Kencing batu, atau dalam istilah medis disebut urolithiasis, adalah kondisi ketika terbentuk batu atau kristal keras di dalam sistem saluran kemih. Sistem saluran kemih manusia terdiri atas ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Batu dapat terbentuk di salah satu bagian tersebut, tetapi paling sering berasal dari ginjal kemudian bergerak ke ureter dan akhirnya menuju kandung kemih. Kemunculan batu ini bukan hanya menimbulkan rasa tidak nyaman, tetapi juga mampu menyebabkan rasa sakit hebat dan berbagai komplikasi jika tidak ditangani dengan tepat. Batu saluran kemih terbentuk ketika zat-zat tertentu dalam urin, seperti kalsium, oksalat, atau asam urat, mengendap dan mengeras. Pada kondisi normal, urin memiliki cairan yang cukup untuk melarutkan zat-zat tersebut. Namun, ketika tubuh kurang minum atau terdapat gangguan metabolisme, konsentrasi zat di dalam urin meningkat sehingga memicu pengendapan. Lama-kelamaan, endapan ini membentuk kristal kecil. Kristal kecil ini dapat terus membesar seiring waktu, apalagi jika tidak terdapat cukup cairan untuk menghancurkannya. Kencing batu dapat dialami oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, namun secara statistik, laki-laki cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi. Faktor usia juga memiliki andil, di mana orang berusia 30 hingga 50 tahun lebih sering mengalami kondisi ini. Meskipun demikian, bukan berarti anak muda atau lansia tidak bisa mengalaminya. Pola hidup tidak sehat yang marak terjadi pada generasi muda saat ini, seperti kurang minum, konsumsi makanan cepat saji yang tinggi garam, atau kebiasaan ngemil makanan tinggi oksalat, semakin meningkatkan risiko terbentuknya batu saluran kemih di usia muda. Salah satu tanda yang paling sering dirasakan oleh penderita kencing batu adalah nyeri. Nyeri ini memiliki karakter yang khas, muncul secara tiba-tiba, bersifat tajam, dan seringkali sangat hebat hingga membuat penderitanya sulit beraktivitas. Lokasi nyeri biasanya tergantung pada posisi batu berada. Jika batu masih berada di ginjal, nyeri akan terasa di pinggang bagian belakang. Jika batu bergerak ke ureter, rasa sakit dapat menjalar ke perut bawah, selangkangan, hingga area genital. Banyak penderita menggambarkan bahwa rasa sakitnya sangat luar biasa, bahkan lebih menyakitkan daripada proses melahirkan bagi sebagian wanita. Selain nyeri, gejala lain yang sering menyertai adalah rasa perih saat buang air kecil, urin berwarna merah atau kecoklatan karena tercampur darah, serta frekuensi buang air kecil yang meningkat namun hanya menghasilkan sedikit urin. Pada beberapa kasus, batu dapat menyebabkan sumbatan total pada saluran kemih, sehingga penderita sama sekali tidak bisa buang air kecil. Kondisi ini merupakan keadaan darurat medis dan memerlukan penanganan segera karena dapat menyebabkan kerusakan ginjal atau infeksi yang berbahaya. Ada pula kasus ketika penderita sama sekali tidak merasakan gejala apapun, terutama jika batu berukuran kecil dan tidak menyumbat aliran urin. Pada kondisi ini, batu mungkin baru diketahui saat melakukan pemeriksaan medis, seperti USG atau CT scan, untuk alasan lain. Walaupun tidak bergejala, batu tetap harus diperhatikan karena dapat membesar sewaktu-waktu dan menimbulkan keluhan. Kencing batu tidak boleh dianggap remeh karena bisa menimbulkan komplikasi serius. Salah satu komplikasi yang paling sering adalah infeksi saluran kemih, terutama jika batu menghalangi sebagian aliran urin. Urin yang terhambat menjadi tempat ideal bagi bakteri berkembang biak. Jika infeksi tidak ditangani, dapat menyebabkan demam, nyeri hebat, bahkan infeksi berat seperti sepsis. Selain infeksi, kencing batu yang dibiarkan terlalu lama juga dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Ginjal yang terus-menerus menerima tekanan dari batu atau mengalami sumbatan dapat mengalami pembengkakan atau kehilangan fungsinya. Meskipun terdengar menakutkan, kencing batu sebenarnya dapat dicegah dengan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat, terutama dengan mencukupi kebutuhan cairan setiap hari. Mengonsumsi air putih yang cukup membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh sehingga zat yang berpotensi membentuk batu dapat larut dengan baik. Selain itu, pola makan yang seimbang serta menghindari makanan tinggi garam, oksalat, dan protein hewani yang berlebihan juga dapat menurunkan risiko penyakit ini. Penyebab kencing batu. Kencing batu terjadi bukan tanpa alasan. Penyakit ini merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai faktor, baik dari dalam tubuh maupun dari pola hidup sehari-hari. Pada dasarnya, batu saluran kemih terbentuk ketika zat-zat tertentu dalam urin, seperti kalsium, oksalat, fosfat, atau asam urat, mengendap dan membentuk kristal. Ketika kristal ini tidak dapat larut atau tidak dikeluarkan dengan baik, maka lama-kelamaan terbentuklah batu. Untuk memahami lebih dalam,
Berikut adalah penyebab utama dari kencing batu. 1. Kurangnya asupan air putih. Penyebab paling umum dan paling mudah ditemukan adalah kurangnya konsumsi air putih. Ketika seseorang tidak minum cukup air, tubuh akan menghasilkan urin yang lebih pekat. Urin pekat mengandung lebih banyak zat pembentuk batu, sehingga risiko pembentukan kristal menjadi lebih tinggi. Inilah alasan mengapa kencing batu sering terjadi pada orang yang sering menunda minum, tinggal di daerah panas, atau memiliki kebiasaan menahan haus. Selain itu, orang yang beraktivitas berat dan banyak berkeringat juga lebih rentan mengalami dehidrasi. Jika cairan tubuh tidak diganti dengan cukup, kadar mineral dalam urin akan meningkat dan pembentukan batu akan lebih mudah terjadi. 2. Pola makan tinggi garam dan protein hewani. Makanan memiliki peran besar dalam pembentukan batu saluran kemih. Terlalu banyak mengonsumsi makanan tinggi garam dapat meningkatkan kadar kalsium yang dikeluarkan ke dalam urin. Karena tingginya kadar kalsium inilah yang sering memicu pembentukan batu kalsium oksalat, jenis batu yang paling sering ditemukan. Sementara itu, konsumsi protein hewani seperti daging merah, jeroan, dan makanan laut secara berlebihan dapat meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh. Jika jumlah asam urat terlalu tinggi, kristal batu asam urat akan mudah terbentuk. Pola makan seperti ini kini banyak ditemukan pada generasi muda yang menyukai makanan cepat saji, olahan daging, atau makanan instan yang tidak seimbang. 3. Makanan tinggi oksalat. Oksalat adalah senyawa alami yang ditemukan dalam berbagai jenis makanan seperti bayam, kacang-kacangan, bit, coklat, teh, dan beberapa jenis sayuran hijau. Ketika oksalat dikonsumsi dalam jumlah besar, zat ini akan berikatan dengan kalsium dalam urin dan membentuk kristal kalsium oksalat. Kristal inilah yang kemudian dapat menjadi batu jika menumpuk. Bukan berarti makanan yang mengandung oksalat harus dihindari sepenuhnya, tetapi konsumsi berlebihan tanpa diimbangi air putih yang cukup dapat meningkatkan risiko kencing batu. 4. Riwayat keluarga dan faktor genetik. Faktor genetik juga memainkan peran penting dalam pembentukan batu saluran kemih. Jika anggota keluarga, terutama orang tua atau saudara kandung, memiliki riwayat kencing batu, risiko seseorang untuk mengalami kondisi yang sama lebih tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor keturunan dalam metabolisme tubuh yang membuat seseorang lebih mudah mengalami peningkatan kadar kalsium atau zat lain dalam urin. 5. Obesitas dan gangguan metabolisme. Obesitas atau kelebihan berat badan dapat memicu kencing batu karena memengaruhi keseimbangan metabolisme tubuh. Orang yang mengalami obesitas cenderung memiliki kadar asam urat lebih tinggi. Selain itu, kondisi ini juga dapat menyebabkan urin menjadi lebih asam, sehingga mudah membentuk batu jenis asam urat. Beberapa penyakit metabolik seperti asam urat tinggi, diabetes, dan hiperparatiroidisme juga meningkatkan risiko pembentukan batu. Pada hiperparatiroidisme, misalnya, kadar kalsium dalam darah meningkat sehingga lebih banyak kalsium masuk ke urin. 6. Infeksi saluran kemih berulang. Infeksi saluran kemih yang sering kambuh dapat menyebabkan terbentuknya batu jenis trufite. Batu ini biasanya terbentuk karena bakteri menghasilkan enzim tertentu yang mengubah komposisi urin. Wanita, yang lebih rentan terhadap infeksi saluran kemih, memiliki risiko lebih besar untuk mengalami batu jenis ini. 7. Kebiasaan menahan buang air kecil. Sering menahan buang air kecil membuat urin menetap lebih lama di dalam kandung kemih. Ketika urin mengendap terlalu lama, zat-zat mineral di dalamnya memiliki kesempatan lebih besar untuk mengendap dan membentuk kristal. Kebiasaan ini banyak dilakukan oleh orang yang bekerja dalam kondisi tertentu, seperti sopir jarak jauh, pekerja lapangan, atau pelajar yang sering menahan kencing. Penyebab kencing batu sangat berkaitan dengan pola hidup dan kondisi metabolisme tubuh. Memahami penyebab-penyebab ini adalah langkah penting agar kita dapat menghindari atau mengurangi risiko terjadinya batu saluran kemih. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas mengenai gejala dan bahaya kencing batu agar masyarakat dapat lebih waspada dalam mengenali tanda-tandanya lebih awal. Gejala, komplikasi, dan bahayanya. Kencing batu atau urolithiasis merupakan kondisi yang seringkali memberikan gejala yang sangat mengganggu bahkan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Namun, dalam beberapa kasus, batu dapat berada di dalam saluran kemih tanpa menimbulkan keluhan berarti sampai akhirnya batu tersebut bergerak atau tumbuh semakin besar. Memahami gejala awal dan potensi komplikasinya sangat penting agar penderita bisa mendapatkan penanganan cepat sebelum kondisi menjadi lebih parah. 1. Gejala utama yang sering muncul. Gejala kencing batu dapat berbeda-beda tergantung pada ukuran batu dan lokasi batu berada. Semakin besar batu yang terbentuk atau semakin sempit saluran tempat batu tersebut tersangkut, semakin berat pula gejala yang dialami. Berikut adalah beberapa gejala yang paling sering dialami pasien. A. Nyeri hebat di pinggang atau perut.
Nyeri adalah gejala paling khas dan sangat dikenal pada penderita kencing batu. Nyeri ini sering digambarkan sebagai rasa sakit tajam yang datang secara tiba-tiba. Lokasinya biasanya berada di pinggang, tepat di bawah tulang rusuk bagian belakang. Jika batu turun ke ureter, nyeri dapat berpindah ke perut bagian bawah, selangkangan, bahkan hingga ke area genital. Rasa sakit tersebut bisa datang dan pergi, mengikuti pergerakan batu di dalam saluran kemih. Banyak pasien menggambarkan nyeri ini sebagai nyeri paling menyakitkan yang pernah mereka rasakan dalam hidupnya. B. Rasa perih saat buang air kecil. Batu yang berada di uretra atau mendekati kandung kemih dapat menyebabkan rasa perih atau terbakar saat buang air kecil. Kondisi ini seringkali disalahartikan sebagai infeksi saluran kemih, padahal penyebabnya adalah gesekan batu dengan dinding saluran kemih. C. Urin berdarah. Batu yang bergerak dapat menggores dinding saluran kemih sehingga muncul darah dalam urin. Warna urin bisa berubah menjadi merah muda, merah tua, atau kecoklatan. Darah dalam urin merupakan tanda bahwa ada cedera atau gesekan signifikan antara batu dan jaringan tubuh. D. Buang air kecil lebih sering. Saat batu berada di dekat kandung kemih, penderita sering merasa ingin buang air kecil meskipun hanya sedikit yang keluar. Sensasi ini sering terjadi berulang kali dan dapat sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. E. Urin keruh dan berbau tajam. Urin yang berubah warna menjadi keruh atau mengeluarkan bau tidak sedap bisa menjadi tanda adanya infeksi. Jika infeksi terjadi bersamaan dengan batu, kondisi ini perlu ditangani segera karena dapat menyebabkan komplikasi berat. F. Mual dan muntah. Rasa sakit yang hebat seringkali memicu reaksi tubuh berupa mual atau muntah. Hal ini disebabkan oleh respons saraf tubuh terhadap nyeri ekstrim, terutama ketika batu menyumbat aliran urin. G. Tidak bisa buang air kecil. Pada kasus yang lebih serius, batu dapat menyebabkan penyumbatan total pada saluran kemih. Jika ini terjadi, penderita tidak dapat buang air kecil sama sekali. Kondisi ini adalah keadaan darurat medis yang membutuhkan penanganan secepat mungkin. 2 komplikasi yang dapat terjadi. Jika kencing batu tidak ditangani dengan baik, beberapa komplikasi berbahaya dapat muncul. Komplikasi ini bisa berdampak pada kesehatan jangka panjang bahkan mengancam nyawa. A. Infeksi saluran kemih, ISK. Batu yang menyumbat aliran urin membuat bakteri mudah berkembang biak. Infeksi saluran kemih dapat menyebabkan demam, nyeri hebat, dan urin berbau tidak sedap. Jika infeksi tidak dikendalikan, bakteri dapat menyebar ke seluruh tubuh. B. Kerusakan ginjal. Sumbatan yang berlangsung lama menyebabkan tekanan pada ginjal dan dapat merusak jaringan ginjal. Dalam kondisi tertentu, ginjal bisa mengalami pembengkakan, hidronefrosis, atau bahkan gagal ginjal jika batu tidak ditangani segera. C. Sepsis. Infeksi berat yang menyebar ke aliran darah bisa menyebabkan sepsis, kondisi yang sangat serius dan berpotensi fatal. Gejalanya berupa demam tinggi, napas cepat, tekanan darah rendah, dan keadaan tubuh yang melemah drastis. D. Pendarahan internal. Gesekan batu dengan dinding saluran kemih dapat menimbulkan pendarahan terus-menerus. Jika tidak diatasi, pendarahan berat dapat menyebabkan anemia dan komplikasi lainnya. 3. Kapan harus segera ke dokter? Penderita kencing batu perlu mencari pertolongan medis segera apabila mengalami A. Nyeri pinggang atau perut yang tidak tertahankan. B. Demam tinggi yang disertai menggigil. C. Tidak bisa buang air kecil sama sekali. D. Muntah berulang tanpa henti. E. Urin berwarna merah gelap atau berdarah terus-menerus. Cara penyembuhan dan pengobatan kencing batu. Pengobatan kencing batu atau urolithiasis disesuaikan berdasarkan ukuran batu, lokasi batu, tingkat keparahan gejala, serta kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan. Tidak semua kasus kencing batu memerlukan tindakan medis yang invasif. Beberapa batu dapat keluar sendiri secara alami. Namun, ada pula kondisi di mana batu harus dihancurkan atau bahkan diangkat melalui tindakan medis tertentu agar tidak menimbulkan komplikasi. Pada bagian ini, kita akan membahas metode penyembuhan yang umum dilakukan, mulai dari cara alami hingga tindakan medis yang lebih canggih. 1. Pengobatan secara alami dengan meningkatkan konsumsi air putih. Salah satu metode penanganan pertama yang direkomendasikan dokter untuk batu berukuran kecil, kurang dari 5 mm, adalah meningkatkan asupan cairan. Mengonsumsi air putih 2-3 liter per hari membantu meningkatkan volume urin, sehingga batu kecil dapat terdorong keluar dari tubuh melalui saluran kemih. Proses ini umumnya berlangsung dalam beberapa hari hingga beberapa minggu. Namun, metode ini hanya efektif jika batu tidak menimbulkan penyumbatan total dan tidak menyebabkan nyeri berlebihan.
Pasien juga harus memastikan bahwa ia tidak dalam kondisi infeksi saluran kemih, karena infeksi yang disertai batu membutuhkan penanganan khusus. 2. Penggunaan obat-obatan dari dokter. Jika gejala yang muncul cukup mengganggu, dokter dapat memberikan obat-obatan untuk membantu mempercepat proses penyembuhan. Beberapa obat yang sering diresepkan antara lain. A. Obat pereda nyeri. Nyeri pada kencing batu dapat sangat intens. Dokter biasanya memberikan analgesik untuk meredakan nyeri, seperti ibuprofen atau diclofenac. Pada nyeri yang sangat berat, obat yang lebih kuat bisa diberikan sesuai kebutuhan. B. Obat pelancar batu, alpha blocker. Alpha blocker seperti tamsulosin membantu melemaskan otot di ureter sehingga batu lebih mudah bergerak dan keluar. Obat ini sangat efektif pada batu yang berada di ureter bagian bawah. C. Antibiotik. Jika terdapat tanda-tanda infeksi saluran kemih, antibiotik harus diberikan untuk mencegah penyebaran infeksi dan mencegah komplikasi yang lebih berbahaya. Penggunaan obat-obatan ini harus dilakukan di bawah pengawasan dokter agar dosis dan efek samping dapat dikontrol dengan baik. 3. ESWL, extracorporeal shockwave lithotripsy. ESWL adalah metode medis non-invasif yang menggunakan gelombang kejut dari luar tubuh untuk menghancurkan batu menjadi potongan kecil. Fragmen batu yang sudah hancur akan dikeluarkan bersama urin secara alami. Metode ini biasanya digunakan untuk batu berukuran kecil hingga sedang, sekitar 5-20 mm. ESWL tidak memerlukan operasi, pemulihannya cepat, dan pasien biasanya dapat kembali beraktivitas dalam waktu singkat. Namun, prosedur ini tidak selalu cocok untuk semua jenis batu atau semua pasien, terutama mereka yang memiliki batu sangat keras atau berada di lokasi tertentu. 4. Ureteroskopi, URS. Ureteroskopi adalah tindakan medis yang dilakukan dengan memasukkan alat kecil berupa kamera dan instrumen khusus melalui uretra dan kandung kemih menuju ureter. Dokter kemudian dapat menghancurkan batu menggunakan laser atau menjepit batu untuk dikeluarkan langsung. Metode ini digunakan untuk batu yang berada di ureter, terutama jika ukuran batu terlalu besar untuk keluar sendiri atau jika ESWL tidak berhasil. URS termasuk tindakan minimal invasif dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. 5. PCNL, percutaneous nephrolithotomy. PCNL adalah prosedur yang digunakan untuk mengambil batu ginjal berukuran besar, lebih dari 20 mm, atau batu yang sangat keras. Tindakan ini dilakukan melalui sayatan kecil di kulit punggung untuk langsung mengakses ginjal dan mengangkat batu secara langsung. Meskipun termasuk tindakan invasif, PCNL jauh lebih aman dibandingkan operasi terbuka tradisional dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi untuk batu berukuran besar. 6. Operasi terbuka, open surgery. Operasi terbuka kini jarang digunakan karena metode modern seperti ESWL, URS, dan PCNL lebih aman dan efektif. Namun, pada kondisi tertentu, terutama jika batu sangat besar, bentuknya tidak beraturan, atau terjadi kelainan anatomis, operasi terbuka masih dapat menjadi pilihan. 7. Dukungan gaya hidup untuk penyembuhan. Selain tindakan medis, pasien juga perlu mengubah pola hidup agar penyembuhan optimal. Beberapa langkah pendukung antara lain. Memperbanyak minum air putih. Mengurangi konsumsi garam. Menghindari makanan tinggi oksalat. Mengurangi protein hewani. Tidak menahan buang air kecil. Menjaga berat badan ideal. Perubahan gaya hidup ini tidak hanya membantu penyembuhan tetapi juga mencegah kekambuhan, mengingat kencing batu memiliki peluang besar untuk terbentuk kembali jika pola hidup tidak diperbaiki. Cara mencegah kencing batu dan tips menjaga kesehatan saluran kemih. Pencegahan kencing batu jauh lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan mengobatinya. Setelah mempelajari penyebab, gejala, serta proses penyembuhan pada bagian sebelumnya, penting bagi setiap orang untuk memahami bagaimana menjaga kesehatan saluran kemih agar batu tidak kembali terbentuk. Kencing batu memiliki angka kekambuhan yang cukup tinggi, terutama pada orang yang tidak mengubah gaya hidupnya. Oleh karena itu, pencegahan harus menjadi prioritas utama bagi siapapun, baik yang pernah mengalami kencing batu maupun yang ingin menghindarinya. 1. Minum air putih yang cukup. Cara paling efektif untuk mencegah kencing batu adalah dengan memastikan tubuh selalu terhidrasi dengan baik. Minumlah setidaknya 2 hingga 3 liter air putih per hari, atau lebih jika Anda banyak beraktivitas atau tinggal di daerah yang panas. Air membantu mengencerkan urin sehingga zat pembentuk batu tidak mudah mengendap. Semakin jernih warna urin Anda, semakin baik tingkat hidrasi tubuh. Menghindari minuman manis, bersoda, dan berenergi juga sangat disarankan. Minuman tersebut tidak memberikan manfaat hidrasi yang baik bahkan dapat meningkatkan risiko pembentukan batu karena kandungan gula dan asam tertentu.
2. Mengurangi konsumsi garam. Asupan garam yang berlebihan meningkatkan jumlah kalsium yang dikeluarkan melalui urin. Ketika kadar kalsium urin terlalu tinggi, risiko terbentuknya batu kalsium oksalat menjadi lebih besar. Kurangi penggunaan garam dalam masakan, hindari makanan kemasan, makanan cepat saji, dan makanan ringan tinggi sodium. Pilih bumbu alami seperti bawang, jahe, atau rempah-rempah lain untuk memperkaya rasa makanan tanpa menambah risiko kesehatan. 3. Mengatur konsumsi protein hewani. Protein hewani seperti daging merah, jeroan, dan makanan laut memang kaya nutrisi, tetapi konsumsi yang berlebihan dapat meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh. Hal ini berpotensi membentuk batu asam urat yang sangat umum ditemukan. Anda tidak perlu menghindari protein hewani sepenuhnya, tetapi atur porsinya dan seimbangkan dengan konsumsi sayuran serta buah-buahan. Menggantikan sebagian konsumsi protein hewani dengan sumber protein nabati seperti tahu, tempe, atau kacang-kacangan dapat membantu menurunkan risiko terbentuknya batu. 4. Menghindari makanan tinggi oksalat. Beberapa makanan tinggi oksalat, seperti bayam, coklat, kacang tanah, bit, teh hitam, dan ubi, dapat memicu terbentuknya batu kalsium oksalat. Anda tidak harus menghindari makanan tersebut sepenuhnya, tetapi konsumsilah dalam jumlah yang wajar serta imbangi dengan air putih yang cukup. Jika Anda memiliki riwayat batu oksalat, sebaiknya konsultasikan dengan ahli gizi untuk menentukan diet yang sesuai. 5. Menjaga berat badan ideal. Obesitas atau kelebihan berat badan meningkatkan risiko terjadinya batu saluran kemih karena memengaruhi kadar asam urat dan keasaman urin. Menjaga berat badan ideal dapat membantu menyeimbangkan metabolisme tubuh serta mengurangi tekanan pada ginjal. Lakukan olahraga rutin minimal 30 menit sehari, konsumsi makanan sehat, dan kurangi makanan berlemak. 6. Tidak menahan buang air kecil. Menahan buang air kecil terlalu lama membuat urin mengendap di kandung kemih. Endapan ini memberi kesempatan bagi mineral untuk mengkristal dan membentuk batu. Jika tubuh memberikan sinyal untuk buang air kecil, segera lakukan. Biasakan untuk buang air kecil secara teratur, terutama sebelum tidur. 7. Mengontrol konsumsi vitamin dan suplemen. Beberapa jenis suplemen, terutama vitamin C dosis tinggi dan kalsium berlebihan, dapat meningkatkan risiko pembentukan batu. Vitamin C dalam dosis besar dipecah menjadi oksalat di dalam tubuh, sedangkan kalsium berlebih dapat meningkatkan kadar kalsium dalam urin. Jika Anda perlu mengonsumsi suplemen tertentu, sebaiknya lakukan di bawah pengawasan dokter. 8. Pemeriksaan rutin ke dokter. Bagi Anda yang pernah mengalami kencing batu, pemeriksaan rutin sangat penting untuk mencegah kekambuhan. Melalui USG, CT scan, atau pemeriksaan urin, dokter dapat mengetahui apakah terdapat batu baru yang mulai terbentuk. Semakin cepat terdeteksi, semakin mudah penanganannya. 9. Pola makan yang seimbang dan gaya hidup sehat. Selain poin-poin di atas, menjaga pola makan seimbang dan gaya hidup sehat merupakan kunci pencegahan jangka panjang. Hindari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berlebihan, karena keduanya dapat mengganggu kesehatan ginjal secara keseluruhan. Perbanyak konsumsi sayur dan buah, terutama yang mengandung banyak air seperti semangka, melon, dan jeruk. Mencegah kencing batu bukanlah sesuatu yang sulit jika dilakukan dengan konsisten. Dengan hidrasi yang cukup, pola makan yang teratur, serta kebiasaan hidup sehat, risiko terbentuknya batu dapat ditekan secara signifikan. Kesehatan saluran kemih tidak hanya bergantung pada pengobatan, tetapi juga pada komitmen untuk menjalani gaya hidup yang lebih baik setiap hari. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.